Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau upgrade prosesor AMD Athlon 3000G ke Ryzen 3 2200G. Nanti saya akan bagi tips-tips buat Anda yang ingin upgrade prosesor dari AMD Athlon 3000G ke Ryzen 3 2200G. Ini masih sama-sama menggunakan soket AM4 ya. Dan saya menggunakan motherboard seri A320M S2H dari merek Gigabit. Dan ini saya mau matikan dulu komputernya. Nanti saya akan lepas prosesor yang lama dari AMD 3000 AMD Athlon 3000G ke Ryzen 3 2200G. Yang perlu diperhatikan adalah kalian harus tahu motherboardnya masih soket yang sama apa tidak, dan tentunya support atau tidak bila dipasang ke prosesor yang akan di-upgrade, yaitu di atasnya, misalkan dari AMD Athlon 3000G ke Ryzen 3 2200G. Yang saya cek di Google ini tidak ada masalah ya, karena motherboard saya sudah support ke Ryzen 3 seri 2200G. Jadi saya tidak usah pusing-pusing untuk update BIOS untuk mengganti prosesor lama ke prosesor yang saya akan pasang. Tips untuk Anda ya, buat Anda yang ingin mengganti prosesor seri AMD, sebaiknya CPU-nya dinyalakan dulu sebelum dicopot ya, karena untuk mengantisipasi lengketnya prosesor ke pendingin. Seperti gambar di atas ya, ataupun gambar di samping, ini ada prosesor yang lengket pada saat dicopot karena CPU-nya tidak dinyalakan terlebih dahulu. Sesudah dilepas, kalian amankan dulu prosesornya yang lama ya. Dan saya akan ambil paketan saya yang berisi prosesor Ryzen 3 2200G dan fan RGB dari merek Cube Gaming versi Win 2. Ini saya beli satu paket dari orang Bogor ya, di toko online dengan seharga 500.000, sudah termasuk fan RGB dan prosesor second Ryzen 3 2200G. Anda bisa bersihkan dulu prosesor yang lama ketika mau diangkat ya, agar bersih pada waktu disimpan dari sisa-sisa kotoran pasta yang menempel. Saya bersihkan pakai tisu yang halus. Buat Anda yang ingin mencopot prosesor, Anda harus pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru karena ini barang yang beresiko ya. Kaki-kaki prosesor pin AMD itu sangat rentan bengkok ataupun patah, jadi Anda harus berhati-hati ya. Anda harus perhatikan dulu sebelum memasang prosesor yang akan dipasang, apakah kaki-kakinya aman, dan kalau sudah aman tentunya Anda bisa langsung memasangnya. Ini adalah prosesor Ryzen 3 2200G yang sudah include ataupun sudah ada GPU internalnya. Kalau untuk AMD seri G itu sudah pasti ada GPU internalnya. Anda bisa pasang, hati-hati ya, dan perhatikan biasanya di prosesor AMD seri Ryzen dan Athlon itu ada tanda segitiga di pojok bagian kiri bawah, itu ada segitiganya. Anda harus memasangnya sesuai dengan tempatnya ya, ataupun soketnya juga ada tanda segitiga di bagian pojok kiri bawah. Kalau sudah presisi, sudah pas, Anda tinggal memasang fan prosesornya atau CPU coolernya. Ini saya kasih pasta dulu di prosesor yang sudah saya dapatkan dari paketnya ya. Ini sudah mendapatkan gratis pastanya. Anda juga bisa menggunakan pasta yang bagus. Ini saya percepat saja videonya, dan saya akan masukkan ke dalam casing motherboard yang sudah saya pasang prosesor dan CPU coolernya.
Buat Anda pemula yang ingin mengganti prosesor seri AMD, sebaiknya Anda harus cari referensi ya dari teman-teman ataupun dari YouTube. Untuk kesulitan apa yang Anda ingin ketahui, Anda bisa mengetahui dari teman-teman ataupun bertanya lewat teman-teman maksud saya. Setelah sudah saya pasang, saya akan tes dulu ya, apakah bisa nyala atau tidaknya. Ini saya akan sambungkan dulu perkabelannya, mulai dari kabel monitor, kabel power, kabel mouse, dan ini sudah saya nyalakan. Dan ternyata hasilnya no display. Ini pasti ada kesalahan teknis ya, karena motherboardnya tidak mungkin ya. Motherboardnya masih normal pada waktu sebelum saya copot prosesor lama. Dan ini sudah pasti support Ryzen 3. Anda tidak usah cemas dahulu. Anda bisa cek satu persatu ya, mulai dari RAM ataupun perkabelan. Siapa tahu ada yang kendor, Anda bisa bongkar ulang dulu ya. Nah, sekarang ini sudah jadi ya. Tadi sempat no display, ternyata saya ganti RAM-nya. Ini sebelum saya memakai Ryzen seri 3, saya pakai RAM yang seri 2400 MHz. Dan yang sekarang yang dipakai 2600 MHz. Nah, kemungkinan RAM-nya tidak support ya. Jadi tadi sempat no display dan sekarang sudah terdeteksi. Setelah saya mengganti CPU Athlon tadi dengan CPU Ryzen 3 2200G dan motherboardnya adalah seri A320M Gigabit. Ini sudah terpasang normal ya. Setelah tadi sempat no display, saya ganti RAM. Sekarang sudah tampil, sudah sempurna, sudah bisa melakukan kegiatan lewat komputer saya ini. Jadi buat Anda yang ingin mengganti motherboard, Anda harus cek satu persatu ya. Misalkan tidak display, harus ganti RAM atau copot RAM ataupun tuker RAM. Jadi jangan ke tukang servis dulu ya, harus cek satu persatu, mulai dari perkabelan dan hingga tuker RAM. Oke, semoga bermanfaat buat Anda yang ingin mengganti CPU. Ini saya tanpa install ulang, jadi sudah terdeteksi ya, asalkan koneksi WiFi nya normal ataupun lancar, jadi driver VGA nya otomatis terdownload sendiri. Ini Ryzen 3 2200G sudah memakai internal GPU dengan Radeon grafik Vega 8 dan bisa dikapasitaskan menjadi 2 GB DDR4 64 bit. Untuk lebih maksimalnya Anda harus menggunakan dua channel RAM 8x2 ataupun 16x2 lebih bagus. Untuk 4x2 tidak disarankan ya, karena terlalu kecil. Nanti kan dipotong 2 GB untuk GPU dan 6 GB untuk operasional, itu kurang begitu memuaskan. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.